Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo semua, perkenalkan nama saya Nancy Aminananlohi dengan NIM 2025-54001. Saya dari program studi Sains Biomedis. Di sini, saya akan membuat tugas sebagai nilai UAS dengan topik umum proyek Generasi Pancasila di Era Digital Media Sosial. Proyek ini bertujuan membentuk generasi muda yang mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, beretika, dan berlandaskan nilai Pancasila dengan fokus pada yang pertama, anti perundungan digital atau cyberbullying, yang kedua, etika berkomentar di media sosial, dan yang terakhir, gerakan literasi media digital. Nah, sebelum kita masuk kepada topiknya, kita perlu tahu apa itu sih cyberbullying? Nah, cyberbullying adalah segala bentuk perilaku menyakiti, mengintimidasi, merendahkan, atau mengancam seseorang yang dilakukan secara sengaja dan berulang melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, atau platform online lainnya. Nah, bentuk-bentuk cyberbullying yang pertama, komentar kasar dan menghina, yang kedua, penyebaran fitnah atau hoax, yang ketiga, body shaming, yang keempat, doxing atau penyebaran data pribadi, dan yang terakhir, pelecehan verbal secara daring. Nah, dampak cyberbullying. Ada 3 dampak cyberbullying. Yang pertama, dampak psikologi, contohnya seperti stres, cemas, depresi, rasa takut dan trauma, dan menurunnya kepercayaan diri. Dampak yang kedua yaitu dampak sosial. Contohnya, menarik diri dari lingkungan, konflik antar individu atau kelompok, rusaknya reputasi korban. Dampak yang terakhir yaitu dampak pendidikan dan hukum. Contohnya seperti prestasi belajar menurun, potensi sanksi hukum bagi pelaku, gangguan perkembangan karakter generasi muda. Nah, kasus nyata cyberbullying di Indonesia. Salah satu contoh kasus cyberbullying di Indonesia adalah kasus perundungan terhadap seorang pelajar yang viral di media sosial karena penampilan fisiknya. Korban mendapatkan komentar negatif secara masif, hinaan, dan ancaman dari warganet. Nah, dampak kasus tersebut, korban mengalami tekanan mental berat, keluarga korban melapor ke pihak berwajib, menjadi pelajaran publik tentang bahaya komentar negatif di media sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa satu komentar buruk dapat memicu dampak besar bagi kesehatan mental seseorang. Nah, pedoman etika digital dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menekankan pentingnya etika digital antara lain, yang pertama, berkomunikasi dengan sopan dan beradab, yang kedua, tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, yang ketiga, menghormati privasi dan hak orang lain, yang keempat, bertanggung jawab dan konten yang dibagikan. Yang kelima, menggunakan media digital secara bijak dan aman. Pedoman ini bertujuan menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat. Nah, kajian Pancasila terkait etika, moral, dan warga digital. Nilai-nilai Pancasila yang sangat relevan dalam kehidupan digital. Pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan moral dan etika dalam bertindak termasuk dunia maya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini mengajarkan kita menghargai martabat manusia, tidak merundung atau menghina. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menghindari ujaran kebencian yang memecah belah. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan bertanggung jawab di ruang digital. Warga digital dan Pancasila adalah mereka yang beretika, bermoral, dan peduli terhadap sesama. Teori literasi media dan etika berkomentar. A. Teori literasi media.
Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan konten media secara kritis. Contoh teorinya yaitu teori kristal Medi-Listeri. Penggunaan media harus berpikir kritis sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Contoh penerapannya, sebelum membagikan berita viral, pengguna pemeriksa sumber dan kebenarannya. Yang kedua, teori etika berkomentar. Golden Rule atau aturan emas. Perlakuan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Contoh penerapannya yaitu sebelum berkomentar, bertanya pada diri sendiri, apakah saya mau menerima komentar seperti ini? Contoh kampanye publik yang sukses. Kampanye tentang stop bullying di media sosial. Nah, kampanye ini menggunakan poster digital atau video pendek dan tagar, mengajakkan masyarakat untuk berkomentar positif, melibatkan pelajar dan influencer edukatif. Nah, alasan sukses, pesan sederhana dan mudah dipahami, relevan dengan kehidupan sehari-hari, pengguna media yang dekat dengan generasi muda. Dari topik yang saya sudah bahas, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying merupakan masalah serius di era digital. Dengan literasi media, etika berkomentar, pedoman Kominfo, dan nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi warga digital yang cerdas, beradab, dan bertanggung jawab. Mari bersama menciptakan ruang digital yang aman, santun, dan beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tabea.